Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube Hewan Sehat TV. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Yudi Gunawan dari Klinik Hewan Sriwijaya Vipet Palembang. Channel ini dibangun bukan untuk menggurui siapapun, tapi untuk berbagi informasi, sharing pengetahuan seputar kesehatan hewan dan tips-tips perawatan kepada teman-teman semua, baik kepada pet lover maupun kepada pawrens. Sebelum masuk ke materi hari ini, perkenalkan saya dan segenap kru, kami semua memohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment and share, aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan maju. Kedepannya, kami berencana akan menggunakan sebagian dari penghasilan channel ini untuk membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana, terutama bantuan yang berupa makanan, obat-obatan, perawatan kesehatan, dan operasi bila diperlukan. Jadi, dengan aktif nonton video di channel ini, teman-teman telah membantu kami mengembangkan channel ini, sekaligus juga teman-teman telah ikut serta membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana. Baiklah, mari kita masuk ke materi hari ini. Halo teman-teman pet lover semua, pawren, pet lover, dimanapun teman-teman pawren dan pet lover berada. Jadi di video kali ini kita akan berbincang, kita akan mengobrol masalah kawin mengawinkan anabul. Pasti banyak teman-teman pawren dan pet lover yang sudah mulai masuk masanya untuk mulai mengawinkan anabulnya. Nah, apa saja hal-hal yang perlu teman-teman pawren dan pet lover perhatikan sebelum teman-teman pawren dan pet lover mulai untuk mengawinkan anabulnya, baik itu anabul kucing, anabul kelinci, anabul anjing, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang menurut kami di bidang kedokteran hewan ini, di klinik kami terutama, perlu teman-teman pawren dan pet lover perhatikan sebelum mulai untuk mengawinkan anabulnya. Yang pertama, teman-teman pawren dan pet lover harus perhatikan bahwa anabul yang boleh kawin, anabul yang sudah boleh mating, yang sudah boleh untuk melakukan proses kopulasi itu hanyalah anabul yang sudah cukup umur atau anabul yang sudah dewasa, baik itu anabul kucing, anjing, kelinci, dan sebagainya. Jadi jangan pernah teman-teman pawren dan pet lover mengawinkan anabul yang masih remaja atau bahkan masih anak-anak. Walaupun anabulnya berat badannya sudah cukup memenuhi atau badannya besar, tapi kalau usianya masih anak-anak atau masih remaja, sebaiknya jangan dulu untuk dikawinkan sampai usianya masuki masa dewasa. Kapan itu? Usia yang dewasa untuk anabul kucing dan anjing itu sekitar umur 1,5 tahun untuk yang cowok. Anabul yang jantan atau yang cowok itu setidaknya umur di atas 1,5 tahun. Sedangkan untuk anabul yang cewek, untuk anabul yang betina, itu sebaiknya dikawinkan usia minimal 2 tahun. Kenapa pentingnya ini? Jadi pentingnya mengawinkan di usia dewasa itu bukan hanya karena masalah kematangan usianya, tapi juga masalah kematangan dari organ reproduksinya. Jika sudah dewasa, maka organ reproduksinya sudah cukup dewasa untuk menerima proses fertilisasi atau pembuahan hingga akhirnya terbentuk janin untuk yang anabul cewek atau anabul betina. Sedangkan yang jantan pun juga kalau sudah cukup dewasa, maka dia sudah bisa mengawini dengan baik, dengan optimal. Selain itu, kepentingannya kenapa kita harus mengawinkan anabul yang sudah cukup umur di usia dewasa, ini nanti keterkaitannya dengan pasca kelahiran atau pasca partus. Itu biasanya anabul yang dikawinkan terlalu muda, dikawinkan di usia remaja bahkan usia anak-anak, meskipun badannya bagus, berat badannya bagus, porsi tubuhnya bagus, dan dia ternyata memang bisa melahirkan, tapi kadang-kadang banyak kejadian itu di kasus-kasus yang kami alami, itu anabulnya ternyata belum siap untuk menyusui, bahkan belum siap untuk mengurus anaknya. Banyak kejadian anabul yang terlalu muda, terlalu dini kawinnya, walaupun pada akhirnya melahirkan juga, punya anak, tapi ternyata tidak mau ngurus anaknya.
Akhirnya siapa yang repot, siapa yang susah? Ya kakek neneknya. Karena anabulnya sudah lahiran, dia nggak mau ngurus anaknya, akhirnya yang ngurus anak siapa? Kakek neneknya. Siapa kakek neneknya? Ya teman-teman Power dan Pet Lover itulah nanti yang akan menjadi kakek neneknya, mengurus cucu-cucu dari anabul yang anabulnya tidak mau untuk mengurusnya. Seperti itu kepentingannya. Jadi bukan hanya masalah kematangan organ reproduksinya, juga kematangan psikis atau mentalnya untuk menjadi seorang ibu yang akan menyusui dan membesarkan anak-anaknya. Itu untuk yang anabul cewek ya, teman-teman Power dan Pet Lover. Itu yang pertama. Perhatikan bahwa hanya kawinkan anabul ketika sudah masuk usia dewasa atau cukup umur. Jangan kawinkan terlalu muda atau terlalu dini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebelum mengawinkan anabul, ada baiknya anabulnya sudah divaksin lengkap, bila perlu sampai vaksin rabies. Nah, jadi sampai vaksin rabies bila perlu ya teman-teman Power dan Pet Lover. Vaksinlah lengkap sampai vaksin rabies ya. Karena kepentingannya apa? Jadi dalam proses kawin atau mating itu ada yang namanya tekanan stres akibat ketidakseimbangan hormonal di masa-masa birahi atau di masa-masa estrus. Itu akan memicu stres tinggi pada anabulnya. Jadi jangan heran kalau ketika masuk musim kawin atau ketika masuk masa kawin itu banyak anabul yang menjadi lebih agresif, banyak anabul yang jadi lebih pemarah, mudah marah karena adanya ketidakseimbangan hormonal akibat masa-masa birahi atau masa-masa musim kawin. Nah, stres ini akan menurunkan daya tahan tubuh. Stres itu dapat menurunkan daya tahan tubuh sampai ke level bahkan kabarnya 60%. Nah, ini jika tidak divaksin maka risiko tinggi kejadian sering di lapangan atau kejadian yang sering kami alami di pengalaman kami di praktek, yaitu bahwa anabul yang sudah kawin tapi ternyata belum vaksin banyak yang sakit bahkan tertular virus pasca mating, pasca kawin dengan pasangannya karena faktor stres tadi. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Yang kedua tadi, yang pertama harus cukup umur, yang kedua adalah jangan lupa untuk divaksin. Kalau bisa vaksinnya lengkap sampai rabies bila perlu. Kenapa rabies juga perlu divaksin? Dalam proses kawin atau mating pada anabul baik kucing, anabul anjing, kadang sering ada aktivitas fisik seperti anabul cowok atau yang jantan itu menggigit anabul, punuk anabul yang betina, yang cewek. Nah, itu untuk menurunkan atau untuk meminimalisir risiko adanya infeksi karena serangan virus rabies, maka kami sarankan sebaiknya vaksin juga lengkap sampai vaksin rabies. Itu pertimbangannya yang kedua yang teman-teman Power dan Pet Lover. Oke. Yang pertama tadi masalah cukup umur, yang ketiga adalah vaksin lengkap, yang kedua adalah vaksin lengkap. Lalu yang ketiga adalah jangan berat badan anabul pasangannya terlalu beda. Dalam artian seperti ini teman-teman Power dan Pet Lover. Perbedaan berat badan antara anabul cowok yang jantan dengan anabul yang cewek yang betina pasangannya jangan terlalu jomplang, jangan terlalu beda berat badannya. Artinya berat badannya perbedaannya tidak signifikan. Kalau kami merekomendasikan, saya merekomendasikan dan teman-teman tim medis di klinik merekomendasikan untuk perbedaan berat badan pasangan antara anabul cowok dengan anabul cewek itu maksimal itu 2 sampai 3 kg saja. Apa kepentingannya? Kenapa tidak boleh terlalu jauh beda berat badannya? Ini pertimbangannya nanti ketika aktivitas mating atau aktivitas kawinnya itu, jika terlalu jauh beda berat badannya, risiko untuk terjadinya kecelakaan mekanis akibat proses mating atau proses kawinnya itu akan sangat tinggi. Karena beda berat badan yang terlalu jauh, maka risiko untuk cedera pasca kawin, cedera pasca mating itu tinggi. Jadi untuk mengurangi risiko cedera selama kawin, maka carilah pasangan anabul yang tidak terlalu jauh berat badannya. Itu pertimbangannya. Lalu pertimbangan lainnya yaitu
pada saat nanti tiba masanya untuk partus atau melahirkan, misalkan anabul ceweknya beratnya 3 kilo, lalu anabul cowoknya beratnya misalkan 7 kilogram, bedanya ya untuk anabul kucing misalkan kan. Mungkin jadi juga hamil juga si anabul ceweknya, cuma nanti ketika lahiran anabul cewek ini akan sangat tersiksa. Kenapa? Anabul cewek akan sangat tersiksa karena janin yang ada di rahimnya sangat besar akibat dari bapaknya yang juga besar badannya, maka otomatis pasti kemungkinan besar janinnya juga akan berukuran besar, sementara saluran rahim dari si anabul ceweknya kecil sesuai dengan berat badannya. Yang terjadi nanti apa? Kalaupun dipaksakan lahir dengan merejan oleh anabul ceweknya, maka ada kemungkinan akan terjepit di jalan lahir, bahkan sampai menimbulkan kematian. Dan kalaupun tidak bisa keluar karena jalan lahir yang terlalu sempit, maka ada resiko tidak bisa keluar atau distokia, gangguan persalinan distokia yang bisa berakibat pada kematian janin di dalam rahim. Ini yang perlu kita hindari. Kenapa? Pilihlah pasangan anabul yang berat badannya jangan terlalu jomplang, jangan terlalu jauh ya teman-teman power dan pet lover. Itu adalah pertimbangannya. Yang pertama untuk mengurangi cedera pasca mating atau perkawinan. Yang kedua untuk menghindari adanya distokia atau gangguan persalinan karena fetus atau janin yang terlalu besar yang menyebabkan si indukan si ibu tidak bisa melahirkan dengan normal seperti itu. Itu yang ketiga. Lalu pertimbangannya yang keempat adalah jangan pernah memaksakan anabulnya untuk kawin atau mating dengan pasangan yang tidak dia sukai. Mungkin ini terdengar agak sedikit konyol di sebagian power dan pet lover, tapi kami mengalami selama pengalaman kami praktek banyak kejadian seperti itu, bahwa anabul pun baik itu anabul kucing, anjing maupun kelinci, mereka memiliki perasaan dan bisa memilih pasangan yang dia sukai dan pasangan yang tidak mereka sukai. Banyak kejadian sudah coba dipasangkan dengan tetangganya atau temannya, ternyata justru malah kawin dengan anabul lain, dengan kucing lain atau dengan anjing lain yang ada di sekitaran situ. Ini memang hal-hal yang sering terjadi, dan ini hal-hal yang biasa, hal-hal yang alami, dalam artian bahwa walaupun anabul kita hewan, tetapi mereka punya perasaan dan mereka bisa juga menolak atau tidak suka dengan pasangan yang kita berikan atau pasangan yang kita sodorkan. Itu kembali lagi ke insting masing-masing anabul. Mungkin menurut anabul itu pasangan ini bagi dia terlalu kasar atau dia merasa tidak nyaman dengan pasangan itu. Jadi ketika teman-teman power dan pet lover menggabungkan anabul cowok, anabul cewek dalam satu kandang untuk dikawinkan, ternyata mereka tidak cocok, tidak mau kawin, sudah 2-3 hari digabungkan, jangan dipaksakan teman-teman power dan pet lover. Kalau ternyata memang sudah kelihatan bahwa keduanya tidak cocok dan tidak mau kawin, ya sudah, pisahkan saja, ganti pasangan yang lain, jangan dipaksakan. Kalau terus dipaksakan, khawatirnya nanti malah berantem, saling cakar, saling gigit. Yang ada setelah digabungkan malah luka-luka semua, nanti sakit-sakit semua, ada yang robek-robek bahkan mungkin perutnya nanti karena berantem, seperti itu. Jadi ya, yang keempat, jangan pernah memasangkan pasangan anabul dengan pasangan yang dia tidak sukai, artinya jangan dipaksa. Lalu yang terakhir, yang kelima, yang perlu teman-teman power dan pet lover juga perhatikan, ini mungkin tidak mutlak, tapi kami menghimbau sebagai praktisi kesehatan hewan, upayakan untuk mengawinkan anabul, baik itu anabul kucing, anabul anjing, kelinci, kawinkan hanya dengan satu pasangan saja. Ketika proses kawin itu cukup dengan satu pasangan saja. Walaupun memang anabul cowok biasanya bisa kawin dengan 5 bahkan sampai 6 pasangan dalam sehari, tetapi kami merekomendasikan sebaiknya kawinkan anabul cuma dengan satu pasangan saja. Yang perlu teman-teman power dan pet lover, ketahui, walaupun anabulnya itu yang cowok itu kuat untuk kawin berkali-kali, tapi yang teman-teman power dan pet lover harus tahu juga bahwa anabul cewek pun ternyata masa birahinya cukup panjang.
Masa estrus atau masa birahi dari anabul anjing itu sekitar 96 jam. Maksudnya 114 jam. Sedangkan masa estrus atau birahi dari anabul kucing itu berkisar antara 96 jam sampai 130 apa 140 jam seperti itu. Artinya kalau 96 jam itu sudah hampir 4 hari ya. Itulah kenapa anabul yang cewek itu kadang bisa kawin sampai berkali-kali dalam 1 atau 2 hari selama musim kawin itu. Tapi yang paling baik adalah anabul kawin dengan cukup satu pasangan saja. Apa pertimbangannya? Kenapa hanya dengan satu pasangan? Ini untuk menurunkan resiko, untuk meminimal resiko terjadinya penularan infeksi pasca kawin. Banyak kejadian di lapangan, banyak kejadian kasus kawin di klinik. Setelah kawin itu luka-luka semua atau ada infeksi di saluran reproduksinya, baik itu yang cewek, sedangkan yang cowok biasanya pengalaman kami selama praktek itu habis kawin kalau terlalu banyak pasangannya, satu dia sakit karena terlalu lelah, yang kedua dia sering terkena gangguan flu, feline lower urinary tract disease atau FUS, feline urinary syndrome, atau gangguan saluran kencing pada kucing atau anabul yang cowok. Ini sering kejadian habis musim kawin, setelah kawin ternyata nggak bisa kencing atau kencing berdarah karena infeksi dan sebagainya. Ya, itu pertimbangannya. Sebaiknya kawinkan mating hanya dengan cukup satu pasangan saja. Satu pasangan lebih baik. Kalaupun nanti mau ganti pasangan, nanti setelah lahiran, setelah mulai anaknya sudah besar, sudah siap untuk kawin atau mating lagi di musim kawin berikutnya tahun depan, maka carilah pasangan yang lain. Tapi itu pun kembali lagi cuma satu pasangan selama musim kawin tersebut. Ya, itulah hal-hal yang perlu teman-teman Power dan Pet Lover perhatikan sebelum mengawinkan anabulnya. Ada 5 hal tadi. Dan mohon maaf tadi ada anak saya ikut tampil ya di video ini. Mohon dimaafkan, masih kecil soalnya dia juga pengen ikut eksis di video ini. Nanti saya bikinkan juga YouTube-nya untuk anak saya. Mungkin mudah-mudahan juga berhasil karena dia suka juga tampil depan kamera. Oke. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan tentang materi kali ini. Hal-hal yang perlu teman-teman Power dan Pet Lover perhatikan sebelum mulai mengawinkan anabulnya, yaitu ada 5 hal penting yang perlu teman-teman Power dan Pet Lover perhatikan agar proses kawinnya juga berjalan lancar, tenang, aman, dan nyaman, baik bagi kita Power dan Pet Lovernya maupun bagi anabulnya sendiri. Ya, jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol like, subscribe, komen, dan share. Bagikan juga informasi ini ke teman-teman yang lain yang membutuhkannya. Mudah-mudahan channel kita, ini bukan channel kami lagi, ini channel kita bisa berkembang dan maju supaya kita bisa membantu lebih banyak anabul yang ada di luar sana. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam sehat selalu. Baiklah, terima kasih telah menonton video kali ini dan semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, kami mohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment, and share. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan maju sehingga kita bisa membantu lebih banyak anabul yang terlantar di luar sana. Kepada Powerens, kami juga ingatkan, jangan lupa kontrol anabulnya ke dokter hewan minimal sebulan sekali. Karena apa? Karena mencegah jauh lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bye.